Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Debat Pilkada Kota Serang, masa pendukung ricuh. Ditangkap polisi, guru honorer ditemukan tewas di sel tahanan Polda Banten. Viral, seorang anak minta ungkap kronologis kematian ayah. Beginilah rekaman kamera pengawas detik-detik seorang pencuri membobol pagar rumah warga di perumahan Sukawana Asri, Kecamatan Curug, Kota Serang. Pencuri membobol pagar kemudian membawa motor yang terparkir di garasi tidak sampai 1 menit. Menurut warga yang tinggal di lingkungan tersebut, mengaku sudah 3 kali warganya kehilangan motor. Kok gerbang nggak ketutup, terus kebuka aja ya, kebuka. Terus si motor satu nggak ada. Terus suami langsung bangunin saya kan, karena saya kebetulan lagi halangan, jadi nggak begitu bangun lebih awal. Kemudian manggil saya, kok ini nggak ada motor satu. Ya udah saya lari langsung ngecek CCTV. Pas dilihat, oh di sekitar jam 3:50-an itu ada yang masuk ngebobol gembok. Korban berharap keamanan perumahan diperketat agar tidak terjadi peristiwa pencurian kembali di lain waktu. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Viral di media sosial, diduga anak dari seorang ayah yang menjadi korban dugaan tindak penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pemilik akun bercerita mengenai ayahnya yang dituduh melakukan pelecehan seksual ke tetangga rumahnya pada tanggal 5 September 2024 di Kelurahan Banjar Agung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Kemudian korban diduga dianiaya dan mengalami luka di bagian kepala. Akibat penganiayaan tersebut, korban meninggal dunia. Penganiayaan sendiri dilakukan oleh tetangganya. Menurut Dirkrimsus Polda Banten, AKBP Dian Setiawan, keluarga korban dan keluarga pelaku sebelumnya sempat melakukan mediasi hingga pergantian biaya perawatan oleh tetangganya. Namun nyawa korban tak dapat tertolong hingga beberapa hari kemudian meninggal dunia. Hingga akhirnya keluarga korban memutuskan melaporkan ke Polda Banten. Polisi terkendala karena kasus yang sudah berlangsung sebulan lamanya. Yang mana dari pihak korban minta uang kerohiman sebesar 150 juta. Yang mana akan dibayarkan paling lambat pada tanggal 14 Oktober, 1 bulan. Setelah tanggal 14 Oktober, ternyata dari pihak terlapor ini belum bisa memenuhi uang kerohiman tersebut, barulah si keluarga korban ini membuat laporan polisi ke Polda Banten ini. Kuasa hukum keluarga korban mengakui keterlambatan karena sebelumnya ada kesepakatan. Ketika kesepakatan tidak dipenuhi, artinya keluarga memutuskan melapor. Kenapa terjadi ada keterlambatan pada laporan pidananya? Karena waktu itu memang terjadi musyawarah pada kejadian penganiayaan di sekitar tanggal 5 di bulan Oktober ya, di pukul 5.30 pagi itu terjadi penganiayaan, telah terjadi musyawarah di pukul 23 malam gitu, yang dibuat antara Jasuki dan Taufik. Taufik itu kalau tidak salah adiknya dari korban. Nah, setelah itu terjadilah kesepakatan antara mereka musyawarah dan menyelesaikan permasalahan penganiayaan tersebut dengan cara musyawarah. Namun selang 6 hari korban penganiayaan tersebut meninggal. Lalu kemudian terjadilah setelah meninggal terjadi lagi dibuat musyawarah yang baru. Nah, musyawarah yang baru itu di situ ada kesepakatan di antara para pihak itu. Yang deadlock itu pada batas waktu itu tanggal 14. Namun di tanggal 14 ternyata tidak dapat dipenuhi oleh pihak
waktu itu pihak Jasuci yang sebagai pihak yang mengajak musyawarah. Polisi sendiri sudah memeriksa 7 saksi dalam kasus tersebut. Kasusnya sendiri masih terus bergulir. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Itov, petani yang sebelumnya sukses dalam budidaya melon hidroponik, terinspirasi untuk membuka kebun bagi wisatawan. Melalui konsep agrowisata, pengunjung bisa melihat langsung penanaman hingga panen melon hidroponik yang ramah lingkungan. Selain itu, Itov memberikan kesempatan bagi para wisatawan untuk memetik melon sendiri dan mencicipi langsung buah segar hasil kebunnya seluas 66,8 meter di Kampung Kadukombong, Desa Menes, Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang. Itov juga menyediakan sesi edukasi mengenai teknik budidaya hidroponik. Para pengunjung termasuk pelajar dan mahasiswa dapat belajar langsung tentang tata cara menanam menggunakan metode ini, mulai dari persiapan media tanam hingga sistem nutrisi yang tepat. Respon masyarakat pun sangat positif. Kebun melon hidroponik milik Itov kini banyak dikunjungi oleh keluarga, rombongan sekolah, dan wisatawan dari luar daerah yang penasaran dengan konsep ini. Langsung metik sendiri, lihat-lihat dulu sebelumnya, cari yang lebih besar, yang lebih mateng gitu. Ini baru pertama kali sini atau udah? Ini kedua kalinya sih. Waktu itu saya kesini sama temen dan sekarang saya ngajak keluarga. Untuk rasa melon seperti apa nih? Rasa melonnya itu enak, dari teksturnya juga beda dari melon-melon yang biasa ada di pasar. Dari teksturnya itu kayak lebih renyah daripada melon yang biasanya gitu. Dan rasa manisnya juga beda. Untuk harganya sini hitung mahal atau murah? Untuk harga termasuk murah ya, karena mungkin untuk perawatan hidroponik sendiri juga beda dari melon yang lain, jadi ya sesuai dengan harganya. Itov mengatakan untuk berwisata ke melon hidroponik miliknya ini, para pengunjung tidak dikenakan biaya tiket masuk. Dalam sekali panen, Itov mampu meraup omset hingga 30 juta rupiah dengan harga 1 kilo melon hidroponik sebesar Rp30.000. Melon hidroponik, kita medianya pakai media tanam hidroponik. Nutrisinya kita alirkan dari depan, sistemnya ini semi DFT. Jadi airnya ngalir tapi kita nyimpen di talang nutrisinya. Kebetulan ini varietasnya Valkas Golden Melon yang pakai benih Kinanti dan Alisa. Nah, kebetulan kalau kita panen dari awal, ini panen yang ketiga, kita panennya panen wisata petik melon. Jadi pengunjung boleh datang, masuk, petik, dan timbang, lalu bayar. Jadi nggak pakai HTM ya. Berbekal semangat dan inovasi, Itov berharap wisata melon hidroponiknya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mengenal lebih dalam tentang pertanian modern serta pentingnya mengelola lingkungan dengan baik. Wisata melon hidroponik ini diharapkan terus berkembang dan menjadi ikon baru agrowisata di Kabupaten Pandeglang. Ariel Maranus dan Pian Kusuma melaporkan dari Pandeglang.